Jadi saya ini adalah seorang yang terlahir dari keluarga muslim dan saya lahir di kota Demak. Demak itu adalah kota wali atau bisa disebut sebagai kerajaan Islam tertua se-Nusantara. Penyebaran Itu di tempat saya. ajaran Islam di Jawa pertama Iya, itu di Jawa, sana, kan? tertua di situ. Banyak makam-makam para wali. Kemudian setelah beranjak dewasa, kemudian di SMP, terus sekitar umur 14 tahun pada waktu itu, saya mulai membandel. Mungkin sering nongkrong kemana-mana. Akhirnya orang tua kan kesel sama saya. Kemudian orang tua memasukkan saya ke pondok pesantren. Tetapi bukan memasukkan ke pondok pesantren yang dekat, jauh di Kalimantan Barat. Kenapa itu? Alasannya apa? Karena pada waktu itu saya cukup bandel sekali ya, nggak pernah pulang, sekolah main PS terus. Karena kalau saya dipesantrenkan di daerah saya bisa aja kabur. Mungkin saya manjat pagar, saya Karena kamu udah manjat. kenal daerahnya ya? Iya, saya tahu daerah situ semua. Saya bisa manjat dinding, manjat kemana-mana, ya kan? Saya bisa kabur ke teman-teman saya. Kalau saya di Kalimantan Barat pada waktu itu, saya beradaptasi lagi. Saya nggak punya siapa-siapa, dan saya harus patuh di situ. Saya digembleng, saya cuci baju sendiri, saya mengaji, saya jam 3 pagi sholat tahajud, kemudian mengaji atau tadarus namanya, kemudian sholat subuh, dan kemudian bersih-bersih, dan paginya masuk sekolah. Masuk sekolah, kemudian jam 1 pulang, istirahat sampai jam 3. Jam 3 sholat asar. Sholat asar kita ada olahraga. Nah, kemudian olahraga sampai jam 6 kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita ada tadarus lagi sampai isya. Nah, setelah isya kita ada mengaji kitab. Ada berbagai macam kitab yang masih saya ingat namanya. Contoh seperti Contohnya Tijan apa? Durori, Murad Awamil, Quratul Uyun, seperti itu. Itu yang masih saya ingat pada waktu itu yang sempat saya pelajari. Jadi seperti itulah kira-kira alasan ibu saya dan kegiatan saya selama di pesantren ya. Waktu itu kan alasan kamu dimasukin ke pesantren karena kamu bandel ya. Tapi terus setelah 3 tahun kemudian, menurut kamu dari kamu pribadi, apakah kamu mengalami perubahan yang baik atau gimana? Nah, ini saya harus jujur ya. Pada waktu saya di pesantren, Kak Bianca, teman-teman yang ada dalam situ tuh jangan kita lihat ketika kita sudah masuk ke dalam, kita melihat bahwa orang di situ benar semua, tidak. Pada waktu itu teman-teman saya itu masih banyak yang merokok, yang ngintip lawan jenisnya mandi, yang bahkan yang membawa minuman keras, berpacaran di tempat-tempat gelap. Jadi ini bukan untuk menjelekkan satu agama lain ya? Mungkin tidak semua pesantren seperti itu, Iya, tetapi tidak yang saya semua. alami seperti itulah adanya. Dan kamu sendiri pun sebenarnya juga mengalami perubahan ya? Ya, perubahan dari yang nggak bisa baca Al-Quran sampai saya bisa baca. Bahkan dulu Kak Bianca saya ikut namanya lomba Musabakoh Tilawatil Quran. Apa itu? Jadi kita membaca Quran dengan atau dengan lantunan yang merdu. Contoh kalau membaca biasa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau ditilawahkan bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Itulah yang saya maksud tilawah atau tartil. Jadi kita melantunkan itu sedalam mungkin. Saya sempat ikut di situ. Jadi bisa dibilang kamu cukup katam dalam hal-hal peragamaan ini. Iya, karena menurut saya 3 tahun itu lama ya. Saya tiap hari membaca Al-Quran. Walaupun jujur saya nggak tahu apa yang saya baca, saya nggak tahu artinya ya. Iya. Yang penting saya baca, saya ikuti. Ya seperti itulah kira-kira Kak Bianca. Konten pada waktu itu adalah saya masih ada menyimpan foto saya waktu masih pakai baju sebagai seorang santri, masih memakai peci ya. Saya buat konten, saya tulis Islam plus santri. Kemudian saya edit dan saya waktu bergereja saya sebutkan nama gereja saya bergereja di Tiberias. Saya didoakan oleh hamba Tuhan di situ. Kemudian saya video, saya berikan lagu dan saya kasih satu ayat Alkitab yang berbunyi seperti ini. Tetapi barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena dulu saya menjadi hamba. Hamba itu budak, hamba nggak tahu apa yang akan diperbuat oleh majikannya. Hamba nggak tahu apa-apa. Tapi setelah saya baca itu saya menjadi anak Allah. Saya berhak menerima kuasa, menerima warisan ya. Karena saya anak berhak meminta kepada bapaknya. Jadi konten itulah yang tembus sampai 500.000 lebih ya, kurang lebih seperti itu. Menurut kamu udah sedalam apa?
mengenal agama kamu sebelumnya itu? Menurut saya mengenal agama saya sebelumnya sudah 85%. 85%, itu cukup besar ya? Karena saya sudah memimpin tahlil, sudah memimpin sholat. Tahlil itu ketika kami ada orang meninggal, Kak Bianca. Imam bukan sih? Pemimpin tahlil. Kalau sholat baru imam. Jadi kami ada tahlilan namanya. Kami membacakan surat Yasin, dikirimkan untuk yang meninggal, seperti itu. Kenapa akhirnya kamu berbalik haluan gitu? Jadi setelah saya menjadi santri dan saya lulus SMK, jadi pendidikan terakhir saya pada waktu itu SMK Teknik Mesin, dan saya waktu itu pertama kali bekerja di Kalimantan, Kak Bianca. Saya kurang cocok karena lingkungan yang toksik seperti itu. Jadi setelah lulus SMK kamu Kerja di Kalimantan sempat nggak kerja ya? cocok. Oke. Di Kalimantan saya pulang lagi ke Demak dan saya dapat panggilan kerja di Manado, Sulawesi Utara. Nah, disitulah, kota itulah yang menjadi saksi perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu saya itu kontrak 1 tahun kerja. 1 tahun kerja saya kontrak. Saya datang Januari, jadi kontrak saya habis bulan Desember. Nah, bulan Januari saya bekerja normal seperti biasanya. Saya sholat, ya kan, saya mengaji, saya mengikuti ajaran agama saya berkumpul dengan teman-teman seiman. Akhirnya saya bekerja di Manado pada waktu itu. Di bulan 1 saya bekerja normal, bulan 2 saya bekerja dengan normal, sampai ke bulan 4 saya bekerja dengan normal biasa. Nah, ada satu teman saya, dia seorang Kristen. Karena di Manado itu, Kak Bianca, itu kan memang mayoritas Kristen ya. Iya, Banyak Kristen di situ. Saya punya kawan Kristen. Dan ketika saya melihat orang-orang Manado yang setiap keluar dari gereja, saya melihat kenapa orang-orang Kristen di sini kok setiap pulang gereja kok wajahnya kok ceria, penuh sukacita, damai. Ibaratnya kalau kita mandang tuh seneng gitu loh. Mukanya tuh nggak begitu, tapi sukacita, ya. Terus mereka tuh baik, damai, nggak ada konflik. Mereka tinggi toleransi, itu walaupun mayoritas Kristen ya. Sampai suatu ketika di bulan 6 titiknya, Kak Bianca, tahun 2024, tanggalnya saya lupa. Saya bilang sama teman saya yang Kristen, teman kerja saya, bro, kita mau ikut pangan kita mau ikut pangan ibadah dan ke gereja. Teman saya bilang, oh serius nggak? Bukannya nganakan Islam, Jar? Oh iya, kita serius, kita penasaran dengan api ibadah. Pada waktu itu kenapa saya bisa penasaran? Karena begini, Kak, saat saya di keyakinan saya sebelumnya bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, seorang Isa dituhankan. Karena saya belum mengenal kebenaran itu. Nah, jadi saya asal ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan kan, mau gimana lagi? Pikiran kita udah kotor dari sananya. Tetapi entah Roh Kudus sudah mulai mendorong saya, kamu harus cari tahu siapa Yesus. Kamu harus cari tahu. Jadi tiba-tiba hati saya kayak pengen cari tahu. Nah, kebetulan memang sifat bawaan saya itu, saya kalau belum tahu, saya belum percaya. Itu pada saat itu kamu masih rajin beribadah? Masih rajin beribadah saat itu? Iya. Terus apa yang mendorong kamu akhirnya mau penasaran banget, selain kamu melihat orang Kristen setelah ibadah tuh sukacita? Selain itu mungkin ada nggak dorongan lainnya? Oke, saya pengen tahu orang Kristen di gereja tuh kalian tuh ngapain aja sih gitu kan? Yang kalian nyanyikan tuh apa? Gimana rasanya sih ke gereja tuh? Kok kalian happy banget? Doktrin yang saya terima dulu adalah di gereja jingkrak-jingkrak, nggak jelas gitu kan, kafir, penyembah manusia dan lain sebagainya. Pada waktu itu Roh Kudus menuntun saya di bulan 6, dan puji Tuhan teman saya, waktu saya tanya gitu, teman saya merespon dengan baik. Bahkan saya tanya begini, nanti di gereja ditanya KTP nggak ya? Karena saya kan belum pernah, iya takut. Nanti kalau ditanya KTP gimana ya? Begitu kan? Kalau ditanya KTP bagaimana? Jadi kamu sempat merasa takut tertolak ya? Takut tertolak karena ya kita kan masih baru pertama kali. Saya tanya, nanti Mbak KTP nggak? Nanti saya bawa uang berapa? Nanti saya bagaimana? Gimana sih cara ibadahnya? Iya. Nah, beliau bilang, udah Jar, kamu ikutin aku aja. Pakai baju kemeja yang sopan, celana panjang, sepatu, kita ke gereja. Tibalah saya di gereja pada waktu itu. Saya masih ingat sekali, saya duduk di kursi nomor 3 dari depan mimbar. Di gereja Tiberias Manado, Gedung Juang 45. Sekali lagi saya bukan meninggikan nama gereja, tapi ini pengalaman pribadi saya teman-teman, jadi yang harus saya bagikan kepada kalian. Pada waktu itu saya itu di Manado itu, Kak, saya sering mendengar lagu rohani. Tapi
saya merasa lagu rohani itu mati. Mati gimana maksudnya? Contoh, ada orang Kristen pakai kalung salib, putar lagu rohani sambil mabuk sama merokok. Paham ya? Lagunya tidak punya kuasa. Karena saya rasa ketika mereka melakukan seperti itu, Kamu melihat ketimpangan saya ya? melihat ketimpangan. Kok nggak pas ya kalian nih? Jadi saya sudah terbiasa dengan lagu, tapi biasa aja. Gak ada pengaruh sama saya. Mau dikasih toa 10 pun kalau nyanyi kalian ini nggak akan pengaruh sama saya. Saya bilang begitu. Sampai saya di gereja pada waktu itu. Kemudian ada beberapa lagu pujian. Cuman pada titiknya, ini kita di gereja kan duduk ya, duduk Iya. begini ya. Saya nyanyikan lagunya ya. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya rebah. Ini lutut saya menyentuh ke tanah. Iya. Saya mengangkat tangan saya. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Di situ di dalam alam bawah sadar saya teringat akan dosa-dosa saya. Saya teringat akan pelanggaran-pelanggaran yang sudah saya lakukan. Saya teringat akan segala bentuk yang mendukakan hati Tuhan. Dan pada waktu itu, waktu saya mengangkat tangan begini, saya menangis. Saya masih ingat pada waktu itu, Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Padahal saya baru pertama kali. Saya bisa menangis sedemikian kerasnya sampai gereja itu heboh. Karena cuma saya sendiri yang menangis kan. Yang lain menangis tapi mungkin cuma biasa aja. Karena mereka sudah terbiasa dijamu oleh Roh Kudus. Saya kan baru pertama kali. Dari mana kamu tahu itu zaman Roh Kudus? Karena saya pada waktu saya mengangkat tangan, saya betul-betul menyaksikan Yesus datang dan memegang tangan saya. Jadi saya ketika mengangkat tangan, saya mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran saya. Yesus tersenyum dan memegang tangan saya pada waktu itu. Dan di situ saya semakin nangis. Jadi saya selalu ingat lagu itu. Saya ingat lirik-liriknya. Ku telah mati dan tinggalkan. Dari lagu itu apa sih yang akhirnya diingatkan ke kamu tuh? Yang saya ingat dari lagu itu adalah bahwa ketika saya mengikuti Kristus, hidup yang lama saya sudah mati, sudah saya kubur, sudah saya tinggalkan. Karena semuanya itu sia-sia. Kita mau berbuat baik seperti apapun, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka semuanya seperti kain kotor. Kamu kan ketika mendengarkan lagu itu, ikut menyembah, kamu diingatkan kembali akan masa lalu kamu. Ya, akan dosa-dosa saya. Boleh ceritain nggak dosa-dosanya itu seperti apa? Mungkin dulu waktu saya bekerja, saya pernah minum, saya pernah mabuk, saya pernah main judi online. Kemudian saya pernah pacaran melebihi batas, ya, dalam tanda kutip itu berzina dengan pacar ya. Setelah itu saya teringat sudah banyak Tuhan dosa yang saya lakukan. Bahkan saya merasa untuk datang ke gereja pada waktu itu saya ini nggak layak Tuhan. Tapi Yesus mengangkat tangan saya dan dia sambil tersenyum. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma pegang tangan saya dan tersenyum. Di situ saya betul-betul menangis ketika penyembahan. Saya merasakan hadirat Tuhan. Makanya ketika saya ditanya kenapa kamu meninggalkan keyakinanmu yang lama dan Itu yang memilih bertanya Yesus. siapa? Teman-teman yang di TikTok, yang di WhatsApp, teman-teman saya bertanya seperti itu. Saya jawab karena saya mengalami Tuhan, bukan kata pendeta. Saya mengalaminya sendiri. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tadi kan kamu cerita kalau orang-orang di gereja pun akhirnya heboh melihat ketika kamu tersungkur, menangis. Lalu adakah orang yang menghampiri kamu pada saat itu? Oh ada. Nah, jadi teman saya tuh sudah nepuk-nepuk saya, Ya. ngasih tisu. Setelah selesai ibadah kak, ternyata hamba Tuhan atau pendeta yang berkhotbah atau yang bertugas di situ, beliau notice ke saya. Dia bilang, kakak ada pergumulan apa? Kok kakak menangis? Ada masalah apa kak? Saya tanya sama pergumulan itu apa? Pergumulan itu masalah karena kita nggak tahu kan, Belum terbiasa ya belum terbiasa dengan bahasa itu ya. pergumulan kan. Iya. Nah kemudian pendeta itu ngomong sama saya, ada masalah apa? Saya jawab, Pak, saya nggak punya masalah apa-apa. Saya ini seorang muslim yang iseng-iseng datang ke gereja. Tahu hamba Tuhan itu bilang apa? Beliau bilang, oh haleluya, Tuhan Yesus menjamah kakak di sini. Kalau tidak keberatan, nanti hari Minggu datang lagi ya. Bahkan pendetanya sendiri yang terus pendeta itu memberikan minyak urapan dan mendoakan saya pada waktu itu. Waktu itu perasaan kamu gimana setelah kamu mendapatkan respon
seperti itu dari pendeta? Yang saya rasakan pertama bukan respon dari pendeta. Saya merasa ketika saya menyembah kepada Allah yang hidup. Saya menyembah kepada Allah yang hidup. Saya betul-betul ketika saya ngomong tuh terdengar ada feedback. Oh, jadi kayak dua arah Dua ya? arah. Jadi saya nggak seperti ngobrol sendiri, tidak ada rasa apa-apa, hampa. Tapi saya ada feedback. Terus ketika contoh saya panggil Bapak, beliau menjawab ya anakku. Ada feedbacknya seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian ketika hamba Tuhan itu notice, saya pasti senang dong. Saya pasti senang dan saya merasa terberkati ya. Kamu merasa diterima ya? Saya merasa diterima. Saya nggak ditanya KTP, nggak ditanya apa-apa. Saya nggak diusir. Bahkan disuruh nanti lain ibadah raya lagi, nanti datang lagi ya kak. Ini. Baik pak. Setelah selesai ibadah, saya ambil roti sama anggur sama minyak urapan. Saya bawa pulang ke kos. Nah malam-malam saya cemilin rotinya, saya bawa 5 waktu itu. Waduh. Saya cemilin karena pada waktu itu saya merasa ada yang, saya masih penasaran dengan roti ini. Oke. Saya masih penasaran dengan anggur ini. Iya. Saya masih penasaran dengan minyak urapan ini. Iya. Saya waktu sampai kos saya merenung. Aku ini ke gereja niat pengen memastikan orang Kristen itu ibadahnya nggak betul. Kok bisa aku nyaman dan aku bisa nangis di situ ya? Sedangkan aku ketika melakukan sholat aku tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan di gereja tadi. Saya merenung, kaget. Saya kan tadi ingat lagu tadi ya, aku telah mati. Akhirnya mulai dari situ kak, kalau tidur nggak dengar lagu rohani itu nggak bisa tidur. Kemudian setelah dari mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tadi, Kak Bianca, saya makin rajin ke gereja. Gak ada masa-masa kamu dimana kamu bimbang, kamu atau malah kayak penasaran dengan agama lainnya gitu nggak? Nggak ada. Karena saya merasa seumur hidup saya merasa saya dekat dengan Sang Pencipta itu ketika saya di gereja lagi penyembahan. Maka saya berkata bahwa inilah Allah yang hidup. Tapi saya belum berani memberikan diri saya. Saya masih menutup-nutupi. Kenapa itu? Karena saya masih takut Takut akan ancaman-ancaman. kamu dapat ancaman-ancaman? Bukan seperti itu, karena saya kan sering melihat ya bahwa setiap orang yang murtad atau murtadin, murtad itu adalah berpindah, din itu agama, jadi pindah agama. Itu pasti dibenci oleh keluarganya. Oh, pada waktu itu kamu belum siap Belum ya? siap. Dibenci. Maka saya diem-diem ke gereja, saya rutin. Akhirnya kamu berproses lah itu Berproses. Bukan cuma hari Minggu. Di gereja Tiberias pada waktu itu, hari Rabu itu ada namanya KKR kesembuhan. Jadi saya Rabu datang, Minggu datang, Rabu datang, Minggu datang, ya kan? Saya datang terus, rutin. Saya kok merasa kok nyaman banget ya, makin makin luluh ya. Makin luluh ini hati ini, makin nyaman. Saya beli Alkitab, saya baca-baca. Kemudian saya lihat pengajaran atau pengenalan tentang iman Kristen dari YouTube. Saya menemukan pengajaran tentang Allah Tritunggal. Pada waktu itu saya kaget. Loh kok orang Kristen kok punya Allah? Nah itu. Kok punya Allah? Kan dulu saya bicarakan Allah ya. Iya. Kok orang Kristen kok punya Allah? Allah kok punya anak? Kok ada Roh Kudus? Ini gimana sih? Memang pertama kali saya mendengar konsep itu saya bingung. Loh ini apa ini? Berarti Kristen tuh hanya 3 gitu kan? Setelah saya coba renungkan. Nah kebetulan video waktu itu yang sedang membuat video itu adalah Elia Myron. Saya putar mungkin kurang lebih selama gak kehitung kak. Saya putar terus. Itu menjelaskan yang tentang Tritunggal itu. Saya mau tahu Tuhannya orang Kristen seperti apa. Itu kamu cari tahu sendiri ya? Saya cari tahu sendiri. Saya cari tahu Tuhannya Kristen itu siapa. Muncullah video Elia Myron tentang Tritunggal itu. Saya lihat-lihat, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia, begini dan begitu. Terus saya pikir-pikir, kenapa Allah sudah datang ke bumi, ya kan, menebus manusia itu, ya kan. Saya pikir-pikir, kok masuk akal ya? Karena nggak mungkin kan kalau misalnya dosa bisa tuntas karena kita berbuat baik, ya kan? Iya sih. Seperti itu. Karena kalau dosa bisa tuntas karena berbuat baik, apakah waktu itu Adam tidak berbuat baik? Kenapa nggak bisa ditebus dengan perbuatan baiknya? Nah, jadi saya berpikir, kok benar juga ya? Saya percaya, saya bisa paham pada waktu itu karena tuntunan Roh Kudus, Kak. Tapi sebelumnya apakah kamu minta, Tuhan aku pengen ngerti gitu? Saya ngomong, Tuhan aku penasaran.
dengan kekristenan. Kalau memang ini yang benar, tolong bimbing aku. Saya bilang begitu. Karena jujur sangat tidak mudah Iya. melepas keyakinan sudah berkarat, Melekat ya. melekat. Bahkan sampai sekarang saya masih bisa membaca Al-Quran. Bahkan saya masih bisa melantunkannya. Iya. Karena maaf, karena di agama sebelumnya kan pasti kamu juga pernah dengar dong kayak kata-kata kok orang Kristen Tuhannya 3 seperti itu. Apakah kamu juga pernah menjadi salah satu yang ikut berkata seperti itu? Pada waktu itu saya tidak paham tentang Tuhannya 3. Yang saya paham adalah Ya. kok orang Kristen kok menuhankan Nabi Isa ya? Karena kan pada waktu itu kan ada kemiripan di situ. Yang Muslim mengatakan bahwa Isa tidak disalib tapi diserupakan dan dia diangkat ke surga. Kristen itu menyatakan bahwa Yesus disalib dan dia bangkit dari antara orang mati. Setelah saya belajar pada waktu itu Kak Bianca, jadi kan bulan 6 saya masuk ke gereja, ya kan? Saya belajar kurang lebih 6 bulan. Selama proses belajar saya belajar tentang Allah Tritunggal, saya belajar berdoa. Bahkan Yesus bilang jika kamu berdoa, jangan seperti orang-orang Farisi yang di tengah-tengah jalan, tapi bukalah pintu kamarmu, masuklah ke dalam dan berdoalah, mintalah kepada Bapa. Nah dari situ saya ikuti apa yang kata Yesus dilakukan di situ. Ya saya ikuti, kemudian saya mempelajari tentang konsep karya keselamatan Yesus. Saya mempelajari satu ayat ini membuat saya bergentar, bergelora ya. Gimana itu ayatnya? Dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Ini yang membuat saya bergoncang. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ketika saya pelajari ayat ini, kami di keyakinan kami yang lama pada waktu itu ya, kami percaya bahwa kami akan dibangkitkan pada akhir zaman atau ketika kami sudah mati kami akan dibangkitkan. Tetapi siapakah pelaku atas kebangkitan itu? Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah ada. Oh. Kitab suci mengklaim bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Oke. Kita akan dibangkitkan setelah kita mati. Siapa pelakunya? Siapa yang sudah melakukannya? Dan saya berpikir, Alkitab mencatat Yesus mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia bilang, aku dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saya berpikir Yesus ini adalah Allah yang hidup, yang nyata, yang langsung mengeksekusi apa yang sudah dikatakannya. Ketika Yesus bilang akulah kebangkitan, dia bangkit. Iya. Ya kan? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yesus membuktikannya. Dia mati dan dia bangkit. Jadi bukan cuma omong kosong. Sekarang banyak kan orang bilang, aku ini penyempurna, tapi apa yang disempurnakan? Tidak ada. Ditanya, apa yang disempurnakan? Terdiam. Tapi kalau kamu tanya, ya kan, siapa yang sudah bangkit dari antara orang mati? Cuma Yesus Kristus. Dia sudah membuktikannya. Makanya dari situ saya berpikir, saya harus percaya kepada Yesus agar saya dibangkitkan dari antara orang mati. Dari situ, itu ayat itu yang menguatkan saya. Saya pegang firman Tuhan pada waktu itu. Saya belajar terus, saya gali terus firman Tuhan, saya terus. Kemudian saya di penghujung bulan, di bulan Desember tepatnya ya, 2024. Gereja Tiberias membuka baptisan selam massal di Hotel Kawanua Manado. Saya masih ingat sampai tempat-tempatnya. Nah itu momen sangat berharga. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Desember 2024. Tuhan, kalau aku sampai menjadi orang Kristen, aku dibaptis. Ya. Pastilah aku dibenci. Bahkan mungkin nanti aku akan dibunuh sama orang tuaku. Aku akan diusir, aku akan dicaci maki, aku akan tidak dianggap, dikucilkan, dipandang sebelah mata. Dan aku tidak punya siapa-siapa. Ya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan bilang di dalam Lukas pasal 11, jikalau bapamu yang jahat kau meminta roti tidak akan diberikan kalajengking, apalagi bapakmu yang di surga. Saya langsung berpikir, aku punya Bapa di surga, kenapa aku harus khawatir? Apa yang harus aku khawatirkan? Satu hari sebelum pembaptisan,
saya pikiran saya penuh. Saya baptis nggak ya? Baptis nggak ya? Kalau nggak baptis ada yang ngeganjel. Dibaptis aku masih Karena takut. takut. Karena tidak ada sejarahnya keluarga besar saya, nenek moyang saya, semuanya yang menjadi Kristen cuma saya aja. Saya berpikir berulang kali ya, wah asli loh ini pasti aku dicaci maki, dikucilkan, ya kan. Kemudian Terus apa yang kamu lakukan akhirnya? Pas pikiran kamu penuh itu? saya ambil saat teduh, Kak. Saat teduh. Karena pada waktu itu saya rajin sekali. Setiap malam ambil saat teduh gitu ya. Apalagi pas mau dibaptis itu saya ambil saat teduh, saya naikkan pujian. Ketika dunia berisik, pikiran kacau, saya memuji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Saya memandang kekudusan Tuhan, saya memandang karya keselamatan Tuhan. Dia sudah lebih dahulu mengasihi saya di atas kayu salib. Maka saya harus mengasihi dia, saya harus rela menderita, memikul salibnya. Akhirnya saya putuskan saya mau dibaptis. Oke. Saya mau dibaptis. Kamu akhirnya dibaptis dan akhirnya kamu memberitahukan ke keluarga? Nah, Belum juga? belum juga. Jadi Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu setelah tanggal pembaptisan, saya datang. Pada waktu itu gini, Kak, malamnya saya tuh tidur sampai jam 3 atau jam 4. Kenapa Karena saya khawatir itu khawatir? ya? Karena Bimbang. saya juga mikir gini, aku telat aja lah tidur, biar besok aku telat gak jadi dibaptis. Oh, kamu udah merencanakan Aku itu udah ya? merencanakan itu. Aku mau tidur telat, aku udah khawatir, aku pusing. Kalau aku tidur telat, aku besok nggak bangun, ya udahlah, nggak usah dibaptis lah. Aku sembunyi aja lah, ya kan? Yang penting aku tetap beriman kepada Yesus walaupun nggak dibaptis. Aku mikir begitu dulu. Akhirnya walaupun saya bangun jam 4, Kak, Tuhan bangunkan saya jam 7 pagi. Dan acara baptisnya itu jam? Jam 8. Kan biasanya kalau kita masih ngantuk tuh saya kan masih Gen Z ya. Kan kita kan pasti masih main HP, scroll HP, males-malesan kalau masih ngantuk kan. Tapi itu enggak, bangun kayak wah aku dibaptis. Mandi. Langsung semangat ya? Langsung semangat, mandi, makan. Nah, yang mendampingi itu rekan saya. Rekan yang pertama kali ke gereja waktu Ngajak itu, rekan waktu kerjaku. itu. Mungkin bisa say hi. Siapa nama temennya? Rivaldo yang di Manado ya. Shalom. Biasanya Jar, di gereja sini ada namanya sakramen pelepasan. Oh, kayak gimana itu sakramen pelepasan? Bukan sakramen tapi ibadah pelepasan. Jadi ketika nanti kita mau masuk kolam, kita harus bersih. Kita sudah tanggalkan jimat-jimat, segala macam kutuk nenek moyang, semuanya sudah kita bersihkan, kita bereskan. Di situ saya lompat-lompat, Kak. Saya gimana ya? Saya kan dulu kan waktu masih di agama saya yang lama, saya suka cari-cari keris, suka cari-cari batu-batu yang aki-aki gitu loh. Kami ada mantra-mantra gitu, Kak. Oh gitu. Kayak apa yang ngomongnya ya? Ilmu-ilmu yang sudah diwariskan gitu loh. Kayak ilmu napak tilas, lembu sekilan, gitu-gitu, ilmu kejawen. Itu termasuk kayak budaya di sana juga di Demak? Iya, di situ. Adalah teman-teman yang bisa begitu, saya belajar. Sering ngambilin batu kayak gitu. Pernah batu itu cincin kan dapatnya kan batu. Saya rakit menjadi cincin, ketinggalan di toilet, cincinnya udah balik lagi ke lemari. Lemari di rumah? Lemari di rumah saya. Kok bisa ya? Nah, itulah hal-hal yang saya alami dulu. Dari situ, Kak, saya ketika pelepasan, berita itu bilang segala yang terikat pada dirimu kami lepaskan dalam nama Yesus. Saya meronta-ronta di situ. Saya ibaratnya semua daleman perut ini keluar semua, muntah. Ibu, kalau Kakak tahu orang ngecor jalan, Iya. gitu keluar semua. Udah saking betul-betul lepas semua kan. Iya. Pendeta itu tiba-tiba datangin saya, dia pegang kepala saya. Terus saya udah nggak sadar lagi di situ. Tapi teman saya bilang, kamu cekek pendeta itu. Teman saya bilang, tapi saya udah nggak sadar. Kamu nggak sadar itu ya? Nggak sadar. Tiba-tiba yang waktu muntah-muntah meronta itu kamu masih sadar. Oke. Saya menangis kan. Tiba-tiba teman saya bilang, saya cekek pendeta. Terus saya dipisah sama teman-teman yang lain, terus dilepasin semuanya. Nah, kebetulan di dompet saya itu ada tulisan pegangan, Kak. Jadi ada namanya ilmu pengasihan supaya dilancarkan rezeki. Pada waktu itu pendeta itu tahu, dia ambil dompet saya, dia minta izin sama teman saya karena saya belum sadar. Itu kamu yang memberitahu atau
Hamba Tuhan itu, pendeta itu yang ambil. seperti tahu sendiri Iya, ya? tahu sendiri. Dia mengambil dompet saya, izin ya. Ini ada isinya. Oh iya, apa dia? Dia sudah minta sama teman saya, diambil, dibakar. Di depan saya dibakar. Nah, jadi Adakah manifestasi yang kau rasakan setelah semuanya itu dilepaskan gitu, dibakar? Setelah itu waktu saya sadar, Kak, Ya? saya langsung bagaimana ya ngomongnya? Tahu plong nggak sih? Kayak Tahu. lepas semua, gimana sih ngomongnya ini ya? Ini pengalaman Kayak spiritual ringan gitu ya? ringan. Jadi dulu yang kita kayak masih ngelihat orang, cantik kali lah itu, enak kali lah itu pikiran-pikiran kotor tuh lepas semua. Lepas semua. Ya. Misalnya kayak lihat, itu main slot menang terus, coba tuh hilang semua udah. Lepas. Setelah selesai sakramen itu, banyak muntah-muntahan saya bilang saya mau bersihkan, cuman para pelayan di situ nggak usah Kak, ini tanggung jawab kami, Kakak langsung ke kolam saja. Kami antri ke kolam itu, Kak, antri dulu sampai 3 kali jalan. Kemudian saya di dalam kolam, saya sudah, Tuhan Yesus, dalam hatiku aku mikir, Tuhan, semuanya sudah aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apabila nanti saya dibenci, dicaci maki, Tuhan atur. Kamu lepaskan Silakan semuanya. atur. Nah, setelah dari situ saya dibaptis, saya didoakan dan saya diberi nama baptis yaitu Petrus. Ya, saya dapat nama baptis Petrus. Oke. Kemudian setelah dibaptis, saya foto-foto. Iya. Pakai foto jubah apa ya? Tahu kan? Jubah baptis yang ya. ini putih itu, saya foto-foto sama teman saya. Itu yang akhirnya kamu upload ya? Kemudian pada waktu itu saya upload di story saya. Saya kan sudah bilang dari bulan 6 pertama kali saya masuk ke gereja sampai bulan 12 dibaptis, saya nggak pernah tahu orang tua saya, teman-teman saya sudah Kristen. Walaupun saya sering bikin lagu rohani, tapi yang saya lihatkan itu cuma teman-teman jauh yang saya hello aja gitu loh. Tapi Maksudnya kamu hide orang-orang terdekat gitu? Jangan sampai orang tua aku tahu. Oke. Karena aku mikir gini, Kak, kalau sampai orang tua aku tahu, orang tua aku sakit, dia mati bagaimana, dia meninggal bagaimana. Saya berpikir sejauh itulah. Saya ditelepon sama ibu saya bilang mati saya ini. Aku udah mikir, aku yakin ini pasti bahas foto yang tadi. Aku yakin sekali. Kemudian aku 2 kali nggak aku angkat, Kak. Terus ibuku chat apa? Anak setan, angkat atau teleponku. Artinya anak setan, angkatlah teleponku. Aku udah mikir, udah kan betul ini pasti gara-gara foto yang tadi. Udah maki-maki ibuku. Aku terus mikir, aduh, aku angkat gak ya? Akhirnya aku dengan berat hati itu aku angkat teleponnya, Aku bilang, assalamualaikum Bu. Nggak usah assalamualaikum. Udah jadi kafir kan kamu kan? Udah jadi Kristen kan? Nah, akhirnya ibu saya tahu. Kok tahu dari mana Bu? Itu loh si Rangga tadi ngirim foto kamu dulu. Itu benar. Aku diam lagi, itu benar katanya kan? Jawab aja. Kok berat banget? Jawab aja. Saya diam. Akhirnya saya putuskan. Iya Bu, saya masuk Kristen. Saya menjadi orang Kristen. Saya minta maaf kalau saya mengecewakan ibu. Terus reaksinya ibu gimana? Orang tua saya bilang begini. Kamu, ini saya Indonesiakan saja ya. Kamu ku kandung 9 bulan, ku kasih makan, ku kasih pendidikan, ku sekolahkan kamu sampai SMK, ku pondok pesantren kamu supaya kamu tahu agama, kamu bisa sholat, kamu bisa memimpin keluargamu nanti, ya kan? Tapi kamu kok malah menjadi orang kafir. Sekarang ini kata-kata yang saya ingat betul. Itu paling membekas ya? Paling membekas. Setiap saya kesaksian di gereja manapun, saya selalu mengucapkan itu. Ibu saya bilang gini, sekarang kamu pergi, jangan pernah kembali dari rumah ini. Kami mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Ibu saya bilang, ibu saya menantang Yesus akan memberikan saya makan apa pada waktu itu. Itu saya berarti posisinya Bapak juga tahu? Bapak tahu di samping saya, di samping ibu. Oke. Jadi semuanya tahu. Paman, sepupu-sepupu saya tahu semua. Keluarga besar tahu semua. Akhirnya mereka meneror saya, diancam-ancam.
Ada satu yang bilang yang dia sukses dia dari Jakarta kak, dia punya banyak konter HP. Dia bilang, kamu sebenarnya mau apa? Kamu mau uang berapa? Mau minta apa? Kok sampai kamu pindah agama? Kamu dikasih apa sama orang-orang Kristen? Nggak aku jawab kak, karena nggak bisa dijelaskan. Waktu mereka marah itu aku lebih baik mengalah. Kadus bilang kasihilah, jangan kita balas perbuatan kejahatan dengan kejahatan. Saya ingat juga firman Tuhan. Nah jadi pada waktu itu ibu bilang, kami mau lihat Yesus kasih kamu makan apa. Sempat kamu pulang ke rumah, tak penggal kepalamu. Bapakku bilang gitu. Jadi HP-nya langsung diserobot sama bapak saya. Bapak bilang, kalau kamu pulang ke rumah tak penggal kepalamu. Saya sendiri kak, di Manado. Saya sudah bilang kan tadi saya kontrakkan 1 tahun. Nah dari situ saya nggak punya kerjaan kak. Mereka keluarga juga akhirnya menutup akses. Semuanya udah tahu aku Kristen. Aku nggak diterima lagi di tempat mereka. Ya, saya nggak diterima lagi di tempat mereka. Kurang lebih selama 3 hari. Saya merenung, saya menangis. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kontrak kerjaku mau habis. Gimana ya? Aku mau pulang kemana? Uang kak, itu aku kirim ke rumah semua karena aku punya cicilan. Punya cicilan lah intinya. Yang uang itu aku store ke sana, aku kirimin adikku, kirimin ibuku, sebagian aku pakai buat bayar kos-kosan sama kebutuhanku di Manado. Jadi pada waktu bulan akhir tuh saya pegang uang. Pada waktu itu saya pegang uang cuman 1.500.000. Oke, sampai situ saya merenung 3 hari. Saya mikir saya harus kemana ya? Pulang nggak bisa, kerjaan udah nggak ada. Saya merenung, saya saat teduh. Itu karena pekerjaan udah nggak lanjut ya? Udah nggak lanjut lagi. Tapi saya melangkah dengan iman. Nah, kemudian saya mencari-cari kerja dengan uang 1.500.000 untuk modal waktu itu. Nah, saya punya teman, dia Muslim kak. Di Manado ini? Di Morowali, Sulawesi Tengah. Oke. Sulawesi Tengah di pertambangan. Aku bilang sama dia, namanya Rizky. Ya, aku bilang Rizky, aku udah nggak ada kerjaan lagi. Aku udah murtad juga. Iya, aku tahu kamu udah murtad, ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihanmu. Kaget saya kan, kok dia nggak fanatik ya? Maksudnya dia bertoleransi besar satu orang ini. Nah, orang inilah yang pada waktu itu dia membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan kak. Dia bilang, sudah kamu mau jadi Kristen itu pilihanmu. Intinya kita jangan saling ganggu. Dia sholat, saya diem. Saya saat teduh, dia diem. Kami bertoleransi di kos. Saya datang ke tempat dia. Saya bawa uang 1.500.000. Saya buat ongkos dari Manado ke Morowali, naik travel 3 hari 3 malam. Kalau teman-teman yang perjalanan itu ongkosnya sekitar 1.200.000 naik travel. Nah, saya bekerja di situ, saya modal 300.000. Saya harus beli seragam, beli sepatu. Nah, sempat di titik pada waktu saya itu berpisah kos sama teman saya. Ada di suatu titik saya kehabisan uang karena uang sisa 300 ya, sisa 300. Saya pikir dia mau nolong saya. Tahu-tahu ya di tengah jalan baru dapat 1 minggu sama dia ada penghujatan. Jadi saya sama dia cuma 1 minggu aja numpang di kosnya. Karena dia menghujat terus kan, saya nggak tahan kan. Pindahlah saya ke kos, pindah kos. Saya bilang sama ibu kos, Bu, saya mau ngekos, saya jaminkan KTP sama ijazah saya. Gajian itu kak masih kurang 1 minggu. Gajian kurang 1 minggu, saya uang sisa 40.000. Oh itu udah terakhir banget ya? Itu betul terakhir banget. Saya nggak punya siapa-siapa, relasi nggak ada, teman-teman cuma saya hello, saya nggak berani pinjam uang. Gak punya sanak saudara, si Rizky tadi udah menghujat, udah aku tinggalin. Betul-betul saya seorang diri dan cuman punya Tuhan Yesus. Lagi-lagi cuman punya Tuhan Yesus. 40.000 ini kak, gajian sisa 1 minggu. Saya irit kak. Saya makan nasi kuning harga 6.000, nasi kuning harga 6.000. Saya makan nasi kuning. Saya nggak sarapan. Pada waktu itu sore saya nggak makan. Saat itu kamu ada mengeluh nggak ke Tuhan? Mengeluh, saya bilang. Pada waktu malam dari pagi sampai malam kan saya belum makan, ya. Kemudian saya masuk ke kamar, aku sambil megang perut, sakit banget, aku belum makan. Aku ini kadang aku kalau di podcast gini kadang menangis ya, tapi aku keinget di mana pada waktu itu
Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku lapar, aku nggak punya orang tua, aku nggak punya saudara, nggak punya siapapun yang bisa apa kujadikan sebagai penolong, ya. Jadi pada waktu itu saya cuma berserah. Akhirnya dari pagi sampai malam saya cuman minum air putih, dan itu kalau saya ingat-ingat tuh sakit sekali. Waktu itu kamu curhat ya ke Tuhan. Rasanya gimana? Ya, kalau saya ingat hal itu, saya nggak makan 4 hari karena betul-betul nggak ada siapa-siapa kak yang mau nolong kak. Di daerah Morowali itu kak, nggak bisa kita sembarangan, karena di sana ini kalau teman-teman nonton kalian pasti tahu daerah sana ya. Di sana rawan sekali orang kabur bawa utang segala macam kak. Banyak kasus kejahatan di sana. Makanya orang warung nggak gampang percaya sama saya. Sekalipun saya kasih jasa kak. Akhirnya saya dari pagi sampai malam, ke pagi lagi cuman minum air putih. Saya berani nggak jalan dari kursi ini kalau saya berbohong. Saya cuma minum air putih. Kemudian aku nggak nyangka pada waktu itu ibu yang biasa aku beli nasi kuningnya, ya, itu memberikan aku nasi karena dia ada syukuran nasi kotak begitu. Aku dari situ menangis. Aku udah betul-betul mau mati kak. Udah nggak kuat, udah nggak bisa makan, nggak ada yang ngasih makan. Aku beli nasi kotak, aku dikasih nasi kotak sama ibu warung nasi kuning biasa aku beli tadi. Aku makan 2 kali kok, awet-awet, nanti buat nanti malam lagi. Karena pagi itu aku kerja kan, pagi kerja, nanti pulang kerja makan nasi itu lagi, nah kan, sampai 2 hari masih nunggu gajian. Akhirnya aku punya HP satu-satunya. Jadi aku ini masih punya harta kak, yaitu HP. Satu-satunya itu cuman HP sama charger aja. Aku terus mikir, sampai aku mau makan, aku bilang sama ibu itu gini, ibu yang punya warung nasi kuning, bu, tolong tumpangi saya makan 2 hari saja sampai saya gajian. HP ini ibu pegang aja buat jaminannya, saya nggak akan kabur. Nah, ibu itu bilang apa? Udah nggak usah, HP-nya bawa aja. Ini saya kasih utang kamu makan, yang penting dibayar ya. Dari situ saya merasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Di situ aku mengucap syukur, aku bisa makan, ya kan? Bisa ya setidaknya aku nggak kelaparan lah kayak waktu semalam itu. Aku bisa makan, ada ibu itu yang peduli, yang mau memberikan aku makan, nggak usah pakai jaminan. Jadi aku masih ada HP. Takutku apa? Aku kadang orang tua aku nanti ngubungin aku kalau HP ku gade gimana? Aku masih kepikiran di jauh-jauh hari walaupun mereka sudah benci sama aku. Nah, dari situlah setelah aku gajian, aku kasih ibu itu, ku bayar hutangku. Kemudian aku datang ke gereja, aku beli bingkisan kak, aku beli jajan, aku beli makanan buat anak-anak sekolah minggu di gereja. Aku bilang, aku bagikan sama mereka. Kenapa waktu itu kamu kepikiran? Aku mikir Yesus tuh sudah memberkati saya. Saya nggak, Tuhan biarkan saya terjatuh tapi nggak sampai saya tergeletak. Jadi kamu memberkati saya orang lain lagi. Saya belikan snack. Jadi saya sudah berjanji, Tuhan, ini kalau sampai aku gajian, waktu saya dikasih makan sama ibu itu, saya nggak jadi gade HP, saya berikrar, saya berjanji sama Tuhan, kalau sampai saya gajian Tuhan, saya akan sisihkan uang saya 500.000 untuk belikan jajan orang adik-adik sekolah minggu. Saya tepati janji saya. Gajian detik itu juga saya belanja ke pasar, saya belikan itu, saya bingkis sendiri. Saya pakai apa sih namanya? Buat yang ulang tahun loh. Pita saya bikin sendiri. Akhirnya saya taruh di karung. Ibadah saya datang, adik-adik sini dulu, nanti saya berikan satu-satu. Itulah ucapan syukur saya sama Tuhan. Tuhan masih menyertai saya pada waktu itu. Sukacita gak waktu itu? Saya bisa memberkati adik-adik itu. Setelah saya bekerja di situ kurang lebih 3 bulan lamanya. Iya. Kemudian tiba-tiba ibu kok telepon, ya kan?
Nah kemudian saya kaget. Nah terus ibu bilang gini, Jar, gimana kabarmu? Kamu sudah makan apa belum? Kamu di mana sekarang? Aku di situ masih minta, Bu, aku minta maaf ya. Aku sudah pindah agama, aku jadi orang Kristen. Tahu apa kata ibuku, Kak? Apa jawab ibu? Ibu bilang begini. Ada namanya mantan istri, ada namanya mantan suami, tapi tidak sekalipun ada namanya mantan anak. Ibu saya bilang, walaupun kamu sudah pindah agama, kamu tetap anak saya. Waktu itu perasaan kamu gimana? Terus apa yang kamu sampaikan ke mama? Pada waktu itu aku gembira bahwa doaku dijawab sama Tuhan, Kak. Aku ngomong, Tuhan, aku cuma mau keluargaku pulih. Aku nggak mau minta apa-apa lagi. Aku cuma mau hubunganku sama bapak ibuku baik, pulih, seperti biasa, normal. Diterima lagi kamu? Diterima lagi. Iya. Puji Tuhan, ibuku sudah menerima walaupun bapak belum. Karena bapak tuh keras sekali. Iya, iya. Tuh kalau mukul beneran. Terus dia fanatik juga sama agama. Nah, tapi ibu bilang seperti itu. Akhirnya aku berkomunikasi baik dengan ibu, menjadi buah. Nah, maksudnya Jadi, apa? buah seperti apa tuh? Ibu kan tanya, kok aku lihat-lihat setelah kamu jadi orang Kristen, kamu kok jadi tambah baik, udah nggak ngerokok lagi, kamu udah sopan, punya sopan santun sama orang tua. Mama ya kan? lihat dari mana itu? Sosial media? Lihat dari sosial media. Oh, oke. Kamu punya sopan santun, kamu banyak yang menyukai, kamu banyak yang mendukung. Iya, iya. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu kok betul-betul tekad bulat dengan keyakinanmu sekarang? Apa sih yang diajarkan sama Tuhanmu Yesus itu kok bisa sampai kamu kuat menjalani semuanya? Ya kan? Aku dengar kabar kamu nggak bisa makan. Itu kan dari Mama tahu dari mana itu? temanku Rizky itu, dia dapat laporan dari ibu warung. Ibu warung cerita ke Rizky. Oh. Ibu warung ini cerita bahwa si Fajar nggak ada uang, dia mau gadekan HP-nya buat makan. Iya, iya. Ada hasil Rizky ngadu sama ibuku. Iya, iya. Sampai kamu rela nggak bisa makan demi ikut Yesus itu apa? Saya jawab, Bu, kalau nanti ibu buka Alkitab, pasti ibu akan mendapatkan kebenaran. Ibu saya bilang apa, Kak? Apa tuh? Ya sudah, kalau gitu belikan ibu Alkitab biar aku yang baca. Oh. Ibu saya bilang begitu. Ibu yang minta sendiri Ibu yang ya? minta Alkitab. Akhirnya saya belikanlah beliau Alkitab. Saya belikan Alkitab. Saya belikan Alkitab, saya kirimkan ke rumah. Dia tanya, suruh baca dari mana? Coba ibu baca dari Perjanjian Baru. Karena kalau dari Perjanjian Lama nanti dia bingung kan? Saya suruh baca dari Perjanjian Baru. Dia belajar, saya kirimin ayat-ayat, saya kirimin lagu rohani, saya kirimin firman Tuhan, ya kan? Luluh dan luluh hingga hubungan kami semakin baik. Yeah. Pada waktu semakin baik, kemudian seketika dia bertanya, kok Yesus kok selalu mengajarkan kasih? Kok Yesus kok beda ya, yang ku baca sama yang ku dengar dulu, begini. Terus jadi gimana cara, apa yang harus ibu lakukan? Ibu bilang begitu. Nah saya bilang, kalau ibu mau coba-coba nggak apa-apa, datang aja ke gereja, nggak akan ditanyain KTP atau segala macam, karena saya dulu kan mikir gitu kan. Iya. Nah dan betul ibu saya datang ke gereja, Kak. Nah ibu saya datang ke gereja Sendiri itu? sama bapak, didampingi. Oh, sama bapak? Sama bapak. Tapi bapak nggak ikut masuk. Jadi bapak ngopi sama ngerokok di warung, ibu saya masuk sendiri. Penasaran aja, pengen tahu si Fajar tuh di gereja ngapain gitu, sampai berani ngelawan kami, berani dia rela nggak makan di perantauan sendiri. Nah dari situ ibu saya senang juga, hatinya terketuk. Akhirnya dia bilang dalam telepon itu, entah dia ngelindur atau apa ya, jam 10 tuh dia, kok setelah aku pikir-pikir, Jar, kok aku jadi pengen jadi orang Kristen. Ibu bilang gitu. Wow. Aku langsung, yes, ini tenanan Bu, ini serius, gue bilang kan. Iya, kok ada yang beda ya sama orang Kristen ini, sama ajarannya orang Kristen. Nah dari situlah, Kak, suruh ibu saya buat mendalami dulu kekristenan. Saya kirim saya suruh nonton para teman-teman apologet pada waktu itu, saya suruh dengar pengajaran, saya suruh dengar khotbah. Kemudian ibu saya, puji Tuhan, setelah
sekian lama bergumul, sekian lama saya injili, tanggal 12 Desember 2025 bertaubat dan baru saja ya. dibaptis. Wow. Sudah bertaubat. Praise the Lord. Taubat. Jadi itu adalah buah dari doa-doa kamu ya tentunya sama orang tua kamu ya. Ya, itulah. Karena Rasul Paulus bilang, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus, Ya. kau akan selamat, kau dan seisi rumahmu. Amin. Yesus bilang, jadilah garam dan terang. Hidup kita menjadi dampak bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Makanya Yesus bilang, jikalau garam itu menjadi tawar, lalu seperti apa dia dihasilkan jika tidak diinjak-injak dengan oleh orang? Ya. Ya kan? Kita nggak ada gunanya kalau kita nggak menjadi garam. Saya menjadi garam buat orang tua saya injili dia pelan-pelan. Nah, sehingga orang tua saya bertaubat. Jadi bisa dibilang saat ini ibu juga ikut ya Ibu juga ikut mengenal Tuhan Yesus. mengenal Tuhan Yesus. Secara resmi atau? Secara resmi. Secara resmi. Dibaptis secara resmi. Wow, puji Tuhan. Di gereja Tiberias juga. Wow. Di Gading Indah, Jakarta. Oh, jadi kamu bawa mama? Iya, jadi Gimana ceritanya. itu ceritanya? Ceritanya pada waktu bukan penculikan ya kan, ibu saya sendiri ceritanya kan. Iya, iya. Jadi ibu bilang gini, ibu baca Markus 16 ayat berapa, dia bilang barang siapa percaya dan dibaptis ia akan diselamatkan. Ibu tanya, dibaptis ini apa? Dibaptis itu saya kirim video. Jadi diselamkan kemudian keluar. Jadi artinya ketika kita diselamkan, hidup kita yang lama dikuburkan dalam, kita keluar dari air, kita menjadi manusia baru. Saya bilang kan kepada ibu saya, kemudian ibu saya nurut. Ya sudah, di mana ada baptisan? Saya cari info kak. Saya datang ke gereja Tiberias. Pas kali di gereja Tiberias tanggal 12 Desember 2025 ada baptisan selam di Gading Serpong. Gading Indah. Jakarta kan? Tapi ibu bilang gini kak sama bapak ya, Pak, aku udah bulat, aku mau jadi orang Kristen kayak Fajar. Aku nyaman. Bapak saya tahu bilang apa? Mungkin karena bapak saya cinta sama ibu saya ya kan? Oh iya mungkin. Jadi bapak bilang gini, ya sudahlah, ini kan keluarga kita, mau gimana pun ya inilah keluarga kita. Tapi yang penting jangan sampai orang rumah tahu bahwa kamu Kristen. Jangan sampai orang rumah tahu ibu saya Kristen. No, jangan sampai tahu. Karena kalau tahu pasti dikeluarkan sama kayak saya, mungkin disuruh cerai. Dan bapak saya tidak menginginkan perceraian itu. Kalau untuk bapak, harapan kamu dari hati kamu sebenarnya apa sih harapannya untuk bapak? Jujur dari dalam hati, aku yakin dan percaya kalau dulu aku menjadi garam dan terang bagi ibuku, Ya. maka sekarang ibuku lah yang menjadi garam dan terang bagi mereka. Amin. Saya percaya itu. ibu ya? Melalui ibu saya. Karena ibu saya lah yang mengajarkan adik-adik saya nanti, yang mengurus bapak saya. Saya percaya. Saya percaya firman Tuhan iya dan pasti digenapi, bahwa kalau satu orang bertaubat, seisi rumah pasti diselamatkan. Saya percaya itu. Dan saya percaya orang tua saya membawa keluarga saya semuanya untuk menjadi pengikut Kristus. Semua dipulihkan. Itu semua dipulihkan, semuanya pasti tergenapi. Saya percaya itu. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, sekarang hubungan saya dengan ibu dan bapak itu sudah membaik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi dengan keluarga belum. Saya nggak masalah sama keluarga yang lain. Iya. Karena mau kamu menjauh silakan, tapi jangan orang tua saya. Karena yang paling penting Karena keluarga orang tua- inti ya. Keluarga inti. Puji Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah doa saya nggak bisa makan, Tuhan pelihara. Dan Rasul Paulus bilang, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu dia mampu melakukan mujizat, memberikan makan ribuan orang, maka dia Yesus yang sama yang saya sembah, yang akan memberikan segala yang saya minta. Saya percaya itu. Dia Yesus yang sama. Jangan sampai kita menjadi Kristen hanya karena keturunan. Jangan sampai kita menjadi Kristen kata pendeta, tapi kita menjadi Kristen karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita berdoa, mungkin nggak sekarang Tuhan jawab, karena Tuhan pun juga tahu ya, Tuhan tuh menyediakan apa yang kita perlu, bukan yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Karena kemauan kita ini nggak ada habisnya. Kita minta jadi punya kerjaan, setelah dikasih kerjaan minta jabatan, dikasih jabatan korupsi uang di penjara, nggak selesai. Jadi
Kalau mungkin Tuhan belum jawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita, tapi belum saatnya kita menerima itu. Dari Matius 16 ayat 24 sampai 25 tentang mengikuti Yesus itu kita harus memikul salib. Karena Tuhan kan gak pernah menjanjikan ya, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, hidup kita akan selalu bahagia, sukacita. Tapi justru dia bilang, kamu harus pikul salibku. Nah, bagaimana menurut kamu tanggapan terhadap firman itu? Saya sudah mengalami apa yang disebutkan oleh ayat itu, bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menanggalkan semuanya, keinginan daging kita, ya, kemauan kita. Dulu saya berat sekali, Kak, meninggalkan rokok saya. Betul. Mungkin yang pernah merokok susah sekali, betul. Kalau nggak ngerokok sekali pusing. Bahkan rokok itu teman setia, melebihi HP mungkin. Kita BAB itu harus ada rokok. Betul. Ini aib saya yang lama ya. Itu hidup yang lama. Ya. Bahkan rokok harus ada HP, ya kan? Kemana-mana harus ada HP. Yes, pokoknya rokok itu segala-galanya lah. Bahkan udah jadi, kalau itu sudah jadi Tuhan ya ibaratnya kan. Kalau nggak ada rokok udah nggak berarti hidup ini. Gitu. Jadi segala sesuatu kita tanggalkan kedagingan kita, semuanya, dan kita menjadi garam dan terang. Kita pikul salib Tuhan Yesus. Dan kita melakukan semua yang sudah diperintahkannya, ya, yaitu jangan sampai kita menjadi batu sandungan, kita menjadi orang Kristen yang memiliki dampak. Amin. Karena kalau kita coba buka ayat yang di jadilah garam dan terang tadi, kita kalau melihatnya teman-teman, bahwa jikalau garam itu tawar itu kan nggak berdampak, kan nggak asin lagi, kita nggak ada dampaknya. Dengan apa ia dapat diasinkan kecuali diinjak-injak orang? Dia nggak ada artinya kita kalau nggak berdampak. Nggak lebih baik kalau kita diinjak-injak orang? Saya merasa bahwa ayolah kita menjadi orang Kristen yang mempunyai dampak bagi orang sekitar kita. Makanya Galatia 2 ayat 20, agar supaya itu tergenapi dalam hidup kita, supaya setiap orang yang melihat kita, dia melihat Yesus Kristus ada dalam kita. Amin. Jadi ketika orang melihat kita, dia melihat ada Yesus dalam diri kita. Rasul Paulus bilang, Galatia 2 ayat 20, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi saya berharap teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast saya, mari kita menjadi garam dan terang. Kita berdampak sehingga setiap orang yang melihat kita memakai kalung salib, orang itu sedang melihat Kristus ada dalam diri kita. Kamu sendiri sekarang pelayanannya apa? Saya sekarang sedang mengambil sekolah teologi di STT Pancasila Cita di tempatnya Pak Bambang Nursena. Saya berjuang sendiri, saya mendanai pelayanan saya sendiri. Saya kalau kirim-kirim Alkitab kepada para murtadin petobat baru saya pakai sendiri. Tetapi yang saya heran, saya nggak pernah kekurangan. Wow. Tuhan Yesus betul-betul mencukupkan segalanya. Saya percaya kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, Yesus pun sungguh-sungguh juga dengan saya. Amen. Dia nggak pernah main-main. Kalau kita main-main ya wajar Tuhan main-main kan? Ya, jadi saya berikan segala apa yang saya punya. Dan saya sekarang mengambil sekolah teologi saya mau melayani Tuhan lebih lagi, dan saya sangat berharap kalau Tuhan pakai saya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, dan saya akan menjadi saksi dimanapun saya berada, bahwa inilah saya dulu yang seorang santri sekarang bisa menjadi. Wah, keren. Kalau bisa dideskripsikan nih, menurut kamu Fajar sebelum mengenal Tuhan Yesus dan Fajar setelah mengenal Tuhan Yesus itu perbedaannya seperti apa? Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya merasa hidup saya ini harus berbuat baik, walaupun saya masih berbuat dosa, supaya impas. Nah, jadi nanti di alam sana kita ditimbang-timbang. Mana nih yang lebih berat nih? Amalan baik kah, amalan buruk? Kalau amalan buruk lebih berat, masuk neraka. Kalau amalan baik lebih berat, masuk surga. Kalau sama-sama berat gimana? Ya. Nah, itu repot itu, Pak. Ya, itu repot sekali Kak Bianca. Kalau sama-sama berat imbang gimana? Ya kan? Nah, itu yang repot. Jadi saya merasa bahwa dulu betul Kak, hidup saya itu sia-sia. Makanya saya bilang saya suka sekali lagu itu. Ku telah mati, ya.
hidup saya yang lama mati, saya tinggalkan, saya kubur dalam-dalam. Saya jadikan itu motivasi. Ketika orang-orang dari seberang yang belum mengenal Tuhan Yesus, saya bisa menyampaikan Yesus kepada mereka. Jadi ketika teman-teman setiap hari masih mencari jalan yang lurus, maka Yesus tuh dengan tegas bilang, Ana atoriku wal haq wal hayat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, kata Yesus. Sudah nggak ada jalan lain. Kalau kamu sampai kepada Allah, sampai kepada Bapa, harus lewat Yesus. Kalau enggak, udah nggak ada jalan lagi. Banyak jalan menuju Roma, tapi ke surga cuma lewat Yesus Kristus. Bagaimana ketika teman-teman masih melakukan dosa dan pengen terlepas dari dosa itu? Nah, maka Tuhan Yesus juga bilang dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kalau kalian punya dosa, punya masalah, beban hidup, Tuhan Yesus bilang cuman, come on, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, kata Tuhan Yesus. Nah, itulah yang saya lakukan dulu. Ya, saya punya masalah, pergumulan, tetapi saya mau terus datang kepada Tuhan Yesus. Dan kalau ada di antara teman-teman yang mau meninggalkan Tuhan Yesus, harus berpikir lebih lagi ya. Karena Yesuslah satu-satunya sudah menyatakan dirinya. Dia adalah Allah yang hadir dan mampu menjadi manusia. Dia bersama-sama dengan kita, diam di antara kita, dan dia rela mati bagi kita. Dan dengan kuasanya, karena dia adalah Allah, dia bangkit dari antara orang mati. Dan bukan hanya bangkit, Yesus bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Mungkin kalau kamu meninggalkan Yesus karena pasanganmu, atau kamu punya cowok yang nggak bisa, Kak Fajar, dia hidungnya sudah mancung banget, ya kan? Apakah kamu yakin bahwa laki-laki itu akan setia? Tapi Yesus sungguh-sungguh setia hingga dia mati di atas kayu salib. Maka dengan apa lagi kita menukar Yesus? Sungguh nggak ada lagi, teman-teman. Nggak ada lagi. Kasih saya satu alasan untuk meninggalkan Yesus.